Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Mulyadi Siregar. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Digital Forensic Acquisition and Analysis CCTV Digital Evidence Using Static Forensic Method Based on ISO or IEC 27037-2014. Dan jurnal ini berfokus pada penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti digital dalam kasus kriminal konvensional. Penulis menyoroti masalah utama dalam analisis CCTV yaitu rendahnya resolusi video dan pencahayaan yang buruk, serta perbedaan anatomi seperti berat badan antara objek rekaman dengan tersangka di dunia nyata. Lalu untuk pendahuluan ini juga memperkenalkan pentingnya chain of custody untuk menjaga integritas bukti digital yang bersifat sensitif terhadap waktu dan mudah dimodifikasi. Di sini investigator menerapkan prinsip 5W1H, what, where, when, why, who, how dalam melakukan investigasi. Dan metode yang digunakan adalah forensik statis yang mengikuti standar ISO IEC 27037-2014. Dalam penanganan bukti dibagi menjadi dua kategori, yaitu bukti elektronik perangkat fisik seperti kamera atau hard drive, dan bukti digital yang diekstrak seperti file AV atau log. Prinsip utamanya adalah meminimalkan penanganan perangkat asli, mendokumentasikan setiap perubahan dan memastikan investigator bekerja sesuai kompetensinya. Lalu untuk tahapan pra akuisisinya yaitu sebelum masuk ke teknis pengambilan data, investigator harus melakukan langkah persiapan. Yang pertama, memastikan adanya surat perintah, lalu identifikasi kasus dan perangkat CCTV beserta konfigurasinya, dan identifikasi koneksi konektivitas media penyimpanan. Lalu sinkronisasi perbedaan waktu antara waktu nyata dengan timestamp pada sistem CCTV. Lalu lanjut pada eh, akuisisi inti. Yang dilakukan pertama adalah imaging, melakukan pencitraan bukti fisik ke dalam bukti digital, bentuk digital menggunakan perangkat eksternal. Lalu lanjut setelah imaging, lanjut ke hashing, yaitu menghitung nilai menggunakan alat MakeHash segera setelah imaging dan selama pengumpulan untuk memastikan data tidak berubah atau terkontaminasi. Setelah itu collection, mengumpulkan dan memilih file video dari sistem penyimpanan CCTV yang sering kali berjumlah banyak. Lanjut ke tahap analisis. Analisis dilakukan dalam dua tingkatan utama, yaitu analisis metadata menggunakan exit tool untuk melihat karakteristik teknis file seperti type file, AV, frame rate, dan resolusi. Dan alat multimedia untuk melihat karakteristik teknis file seperti tipe file, AVI, frame rate, dan alat multimedia menggunakan Adobe Premiere untuk memotong adegan objek mencurigakan, dan Adobe Lightroom untuk memanipulasi visual seperti menyesuaikan pencahayaan agar objek yang awalnya tidak jelas menjadi lebih mudah
dianalisis secara visual dan pencatatan, dan penting dicatat bahwa manipulasi ini dilakukan pada file duplikat, bukan file asli agar nilai hash bukti di original tetap terjaga. Lanjut yang terakhir yaitu pelaporan. Laporan akhir harus mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir termasuk bagan, metodologi, dan timestamp. Penting saat objek mencurigakan muncul, penulis menyimpulkan bahwa teknik multimedia dapat memperjelas rekaman. Metode ini tidak dapat digunakan untuk menghukum langsung, melainkan hanya untuk memperkuat dugaan atau ekspektasi dalam investigasi. Selain itu, terdapat limitasi di mana teknologi ini mampu membandingkan komposisi objek di layar dengan dunia nyata secara akurat. Selanjutnya, saya akan melakukan review jurnal Digital Forensic Investigation for Non-Volatile Memory Architecture by Hybrid Evaluation based on ISO IEC 27037 2012 dan NIST SP 886 framework yang yang menjadi yang menjelaskan pentingnya yang pertama, introduction ini menjelaskan pentingnya pendekatan forensik digital dalam pengungkapan kejahatan elektronik dan kepatuhan terhadap prinsip utama seperti minimalisasi penanganan langsung bukti dan dokumentasi seluruh aktivitas log. Penulis menyoroti bahwa hampir semua cabang forensik digital seperti forensik komputer, seluler, hingga IoT berurusan dengan media penyimpanan non-volatil, yaitu data yang tidak akan hilang meskipun daya listrik mati, misalnya hard disk dan flash drive. Lanjut untuk masalah utama yang diangkat adalah adanya celah pada standar yang ada, yaitu yang pertama NIST SP 886 memiliki instruksi pengamanan bukti namun dianggap dapat mengurangi esensi chain of custody pada tahap mematikan komputer. Lalu pada ISO 27037 2012 fokus pada identifikasi hingga preservasi tapi tidak membahas proses analisis dan pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggabungkan keduanya menjadi kerangka kerja hibrida. Pada research metodenya, penulis membedah dua metode utama dalam forensik, yaitu static forensik, yaitu memproses bukti dalam keadaan mati menggunakan citra bit by bit, dan live forensik, mengumpulkan bukti saat sistem berjalan. Bab ini juga memberikan pemahaman teknis mengenai arsitektur penyimpanan modern, khususnya perbedaan antara HDD, magnetik, dan SSD non-teknologi, serta fitur krim yang dapat mempengaruhi keberadaan data. Lalu, untuk metodologi yang digunakan adalah analisis komparatif, mengadopsi 4 tahap utama dari NIST SP 886, yaitu collection, examination, analysis, dan reporting. Lalu mengintegrasikan prosedur pengamanan dari ISO 27037 2012 ke dalam tahap collection untuk memperkuat legalitas prosedur. Lalu untuk hasil dan analisisnya, itu hasil penelitian ini adalah sebuah diagram flow diagram komprehensif untuk menangani bukti non volatil. Kerangka kerja ini mengintegrasikan faktor kritis dari ISO 27037 2012 ke dalam langkah-langkah NIST, meliputi ketergantungan
ketergantungan pada sumber daya listrik, metode enkripsi pada media penyimpanan, kapasitas dan volume media seperti perbedaan ukuran SSD dan versus SSD, tingkat urgensi dan ketersediaan personel di TKP. Analisis menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, tim forensik dapat memutuskan apakah akan melakukan shutdown secara normal atau paksa, unlock atau melakukan akuisisi langsung di tempat berdasarkan kondisi stabilitas perangkat. Dan yang terakhir, penulis menyimpulkan bahwa integrasi standar NIST, SP886 dan ISO IEC 27037-2012 berhasil memperkuat kerangka kerja forensik digital. Hasilnya lebih sempurna karena mempertimbangkan faktor kritis waktu personal dan kerentanan sistem. Namun jurnal ini mencatat satu kelemahan utama, yaitu kerangka kerja hibrida ini belum diuji coba secara lapangan langsung dengan aparat penegak hukum. Baik, sekian dari review jurnal saya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.